وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Karena kita dulu di dalam Jokam itu kalau ditanya akidah di dalam Jokam itu apa, kita tidak tahu sebenarnya, karena kita tidak mana akidah pun barangkali nggak tahu. Jamaah itu kan termasuk muamalah ya Ustaz ya. Jamaah, nah jamaah itu masuk dalam ranah muamalah, ranah syariat, bukan akidah. Masya Allah. Berbaiat itu menjadi ranahnya adalah ranah muamalah. Kecuali kalau Syiah berbaiat kepada keimaman, akidah, keimaman menjadi akidah, itu salah satu ajaran Syiah. Tapi kalau di Jokam dulu, di Islam Jamaah dulu, jamaah ini yang mestinya hanya di level muamalah ini dijadikan akidah. Betul, dijadikan i'tiqad atau saya hafal jargonnya. Jamaah Islam, rajamaah. Jamaah surga, jamaah surga, rajamaah neraka. Masya Allah. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang menyimak channel ini, semoga Allah selalu memuliakan kita semua. Akramanallahu wa iyyakum. Amin. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama syukur kepada Allah dengan afdholi syukri, alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini kita berkesempatan untuk ijtima, berkumpul, bertatap muka dengan nanti bisa kenalan sendiri insyaallah al Ustadz. Mungkin nanti bisa dilanjutkan perkenalan. Kemudian yang perlu kita sampaikan di sini, perjumpaan orang iman dengan orang iman, perjumpaannya saja itu merupakan suatu keberkahan yang diridhai Allah. Apalagi ditambah oleh kita saling mengingatkan, bertawasi, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Oleh karenanya pada kesempatan yang baik ini kita meminta Ustadz untuk memberi banyak wasiat kepada kita, terutama kami teman-teman hijrah yang dulu kami adalah Islam Jamaah. Kebetulan nanti Ustadz yang akan berkenalan, beliau adalah salah satu dari mungkin banyak sekali ulama dan mungkin sangat langka ya, sangat sedikit sekali yang memperhatikan atau sedikit banyak tahu tentang Islam Jamaah. Nanti seberapa beliau tahu, dan saat ini beliau juga sangat membantu perjuangan kami, terutama kami yang sudah hijrah dari Islam Jamaah, untuk membantu menyadarkan saudara-saudara kami yang masih ada di dalam dan membentengi juga masyarakat yang belum mengenal tentang kesesatan atau penyimpangan akidah dari Islam Jamaah. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita perkenalan kepada beliau. Beliau adalah seorang alim, seorang ulama, baik itu tingkat regional maupun nasional. Nah, ini Ana berkesempatan untuk mengunjungi di rumah beliau di pondok pesantren yang begitu besar. Kebetulan rumah beliau yang mulia ini berada di komplek pesantren begitulah. Begitu ya, jadi sungguh luar biasa diberi kesempatan ini. Monggo tafadhol Ustadz untuk perkenalan. Monggo tafadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa channel ini yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus teman saya Mas Fiska Sanjaya, yang senantiasa saya muliakan, saya cintai. Alhamdulillah pada malam hari ini saya secara pribadi merasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran tamu istimewa Mas Fiska Sanjaya, yang saya sampaikan istimewa karena ini bukan sekedar tamu,
tapi ini adalah tamu saya yang Masya Allah. adalah seorang muhajir, Masya Allah. adalah seorang mantan. Tapi ini mantan yang terbaik, yang mantan Islam Jamaah. Masya Allah. Jangan mantan pacar ya. Ini keberkahan yang luar biasa. Betul tadi yang disampaikan, pertemuan seorang mukmin itu pertemuannya saja berkah. Apalagi kemudian ditambah dengan berbagai kegiatan positif, diantaranya adalah at-tawasi, saling mengingatkan dalam al-haq, dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, perlu saya kenalkan dulu bahwa saya adalah sejak kecil saya sebenarnya punya nama yang cukup panjang. Saya terlahir, orang tua saya memberi nama Ahmad Soim Al-Amin, yang kemudian populer, sering disebut lah, bukan populer, sebenarnya saya bukan orang yang populer, sering disebut dengan sebutan Gus Soim. Dan kayaknya kalau menyebut Gus Soim, terutama di Cilacap, ya akan mudah mengenali bahwa itu adalah saya. Jadi sebut saja Gus Soim, itu lebih simpel, lebih mudah untuk diingat. Latar belakang saya, tentu saya sama sekali bukan mantannya. Saya dari lahir, katakanlah bapak saya NU, mbah saya NU, buyut saya NU, katakanlah begitu ya. Ya NU Tulen lah, saya NU Tulen. Dan saya berdomisili di Cilacap, salah satu dari pimpinan di pondok pesantren Al-Ihya Ulimatin. Kami di sini salah satu pondok pesantren terbesar, tertua di Kabupaten Cilacap, dengan jumlah santri sekitar yang mungkin di sini 1.500. Kalau santri total di bawah naungan yayasan kami sekitar 20.000 santri dan siswa se-Cilacap gitu ya. Alhamdulillah. Dan saya punya riwayat pendidikan non formal sebetulnya. Pendidikan formal saya S1 di Al-Azhar Mesir, kemudian S2 di UIN Purwokerto, dan sekarang sedang menempuh S3 di UIN Purwokerto. Mohon doa semoga namanya belajar itu tidak mengenal usia dan waktu. Kapanpun, sampai kapanpun, minal mahdi ilal lahdi kita belajar. Dan saat ini juga saya juga banyak belajar dari para mantan ini. Saya juga banyak beraktivitas dengan para mantan ini. Terima kasih, saya kira itu untuk sementara. Kemudian saya punya beberapa pekerjaan yang pokok, tentu sebagai dosen di Universitas NU Al-Ghazali di bawah yayasan kami di Cilacap sini, Kesugihan tepatnya. Kemudian saya juga ketua FKUD Kabupaten Cilacap. Ya, mungkin dalam waktu yang tidak akan lama lagi berhenti, atau mungkin saya milih mundur aja deh kalau memang harus bertentangan dengan perjuangan meluruskan kesesatan Islam Jamaah ini. Kemudian saya juga punya pekerjaan pokok juga, mengajar dengan para santri di pesantren dan dakwah di berbagai daerah ketika dibutuhkan. Terima kasih, saya kira itu perkenalan awal. Syukran Ustadz. Yang menyimak channel ini luar biasa sekali pengalaman maupun pendidikan beliau maupun sepak terjang beliau, terutama di dalam bidang dakwah, baik tingkat regional maupun nasional. Luar biasa sekali. Nah Ustadz, selanjutnya ini ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan ini untuk tawasi terhadap kami. Tadi Ustadz memang sedikit banyak sudah menyinggung masalah Islam Jamaah. Nah ini seberapa jauh Ustadz mengenal Islam Jamaah, terutama kaitannya dengan akidahnya maupun pemahamannya, dan mungkin itu bisa membahayakan maupun menjadi fenomena yang eksklusivitas di kalangan masyarakat. Ya. Tafadhol Ustaz. Ya, waktu saya kecil dulu, saya kecil kan lahir dan besar saya di Majenang, di Kecamatan Cimanggu, tepatnya di Cilacap Barat sana. Waktu saya kecil dulu, saya ingat betul bahwa ada Islam Jamaah di desa kami. Masya Allah. Dan terkenal dengan nggak mau salaman. Kalau rumah atau tempat ibadahnya itu kedatangan orang lain dipel. Masya Allah. Ya, itu ingatan kecil saya dulu. Waktu kecil saya masih ingat betul. Masya Allah. Tapi seiring perkembangan waktu, saya semakin besar dan kemudian memulai pengembaraan pengetahuan pesantren gitu ya.
itu semua terkubur oleh aktivitas dan keseharian saya. Masya Allah. Katakanlah sampai sudah hilang tentang Masya itu. Allah. Dan kemudian ada salah satu ormas yang saya tahu belakangan, bukannya belakangan, dari dulu juga tahu bahwa itu adalah yang dulu adalah merupakan Islam jamaah. Cuma memang periode sebelum saya mengenal lebih jauh tentang Islam jamaah dan ormas tersebut, saya sudah punya kesimpulan bahwa sudah tidak ada masalah lagi dengan Islam jamaah. Akan tapi pada pertengahan 2020 saya awal pertama kali bertemu dengan seorang purnawirawan jenderal polisi. Beliau Komjen Pol Purnawirawan Dr. Haji Nur Faizi. Pertama pertemuan saya ingat betul, saya dipertemukan, dipanggil oleh Pak Bupati untuk ikut ketemu beliau di Pendopo. Tidak ada banyak obrolan waktu itu karena pertemuannya di Pendopo, kemudian kami juga pertama ketemu, sehingga semua seperti sebagaimana perjumpaan pertama dengan orang yang tidak lama kemudian juga terpisah kembali. Akan tapi di 2021 saya dipertemukan kembali, yang memang Pak Jenderal ini turun lagi ke Cilacap dan langsung beliau mencari alumni Al-Azhar yang ada di Cilacap. Kebetulan kalau untuk kalangan alumni Al-Azhar di Cilacap ini salah satu yang dituakan, diseniorkan itu termasuk saya. La fakhra. Ini hanya bukan sedang membanggakan diri, tapi ketika tanya alumni Al-Azhar di Cilacap ini ngomong senior termasuk saya. Maka saya dapat saya dihubungi oleh seseorang untuk mengumpulkan teman-teman alumni Al-Azhar ketemu dengan Pak Nur Faizi di salah satu hotel di Cilacap, yang kemudian diajak bersama untuk menghadap Pak Bupati. Masya Allah. Disitulah pertemuan intens mulai terjadi. Di hotel kami sudah mulai ngobrol panjang, yang saya mulai masuk lebih dalam ke dalam Islam jamaah yang ada sekarang, bukan Islam jamaah yang dulu saya pahami kalau ketemu nggak mau salaman, kalau rumahnya diinjek orang lain harus dipek. Kemudian setelah itu saya intens berkomunikasi dengan Pak Jenderal karena ada amanat-amanat tertentu. Nah dari situlah Pak Jenderal Nur Faizi ini menyampaikan banyak hal tentang ajaran Islam jamaah yang sampai sekarang masih beredar, dan beliau menjelaskan kenapa beliau sampai hijrah keluar dari Islam jamaah. Dari situlah saya mulai tahu apa itu Islam jamaah, apa ajarannya, seberapa kesesatannya, dan seberapa tingkat kebahayaannya. Bahkan seiring berjalan waktu saya terus beraktivitas dengan Pak Jenderal, karena kebetulan beliau punya yayasan di Majenang yang dulu memang yayasan itu diisi dan untuk kegiatan Islam jamaah di Majenang. Ketika beliau hijrah, kemudian beliau setelah proses yang gagal awal, kemudian memanggil teman-teman alumni Al-Azhar, ketemu dengan saya, dan beliau meminta saya untuk bergabung dan menjadi ketua umum yayasan beliau itu. Sehingga persinggungan kami semakin intens, dan kemudian saya juga dikenalkan dengan berbagai teman-teman hijrah, terutama masyayikhnya ini, Syekh Khalil, kemudian Syekh Abdullah Mas'ud, Syekh Abdul Aziz. Kita dipertemukan dan berkomunikasi, kemudian dari situlah saya semakin memahami betul. Dan kalau saya pikir Mas Sanjaya ya, kalau seberapa jauh saya memahami tentang ajaran Islam jamaah. Untuk tahu ajaran Islam jamaah nggak butuh waktu lama. Dari A sampai Z-nya, katakanlah begitu ya. Karena memang ajaran Islam jamaah ini nggak banyak kok. Sedikit, tapi sangat berbahaya ketika digunakan untuk kepentingan-kepentingan. Sedikit. Yang saya dengar ngaji di Burengan itu cukup 1 tahun itu sudah jadi mubalik. Nah, Ustaz. Betul Ustaz. Cukup 1 tahun, semua pelajaran pokok sudah terserap dan sudah siap dikirim menjadi mubalik. Bagi saya cukup 1 bulan atau seminggu saya udah tahu hampir semua pokok-pokok ajaran Islam jamaah itu, dan seberapa tingkat kebahayaannya ada 3 pokok kebahayaan dalam ajaran Islam jamaah.
Masya Allah. bahaya sifatnya keagamaan. Masya Allah. Yang kedua bahaya kebangsaan. Masya Allah. Yang ketiga bahaya kenegaraan. Masya Allah. Saya menyimpulkan tiga itu. Bahaya keagamaan ini bahaya yang paling nyata dan paling bahaya yang ya. paling kompleks Ya. dan tingkat bahayanya paling besar. Masya Allah. Makanya Nabi sampai mengajarkan kita berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmi. Itu doa Nabi. Ya Allah, saya minta janganlah engkau menibakan musibah kepada kami berupa musibah agama. Musibah agama, Islam jamaah ini musibah agama. Betul, saya bicara ini sambil bulu kudus saya ini berdiri. Ini musibah agama. Jadi orang yang tertimpa fitnah Islam jamaah yang masuk di dalam Islam, agamanya terkena musibah. Masya Allah. Kalau sudah musibah agama, tingkat bahayanya dunia akhirat. Masya Allah. Maka Nabi minta doa, ya Allah, janganlah saya ini ditimpa musibah dalam hal Agama. agama. Masya Allah. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai visi utama hidupku. Masya Allah. Wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini menjadi tujuan utama ilmuku. Masya Allah. Karena yang menjadi tujuan utama adalah akhirat. Allah itu sendiri. Nah, bahaya agamanya apa? Dari semua sisi. Aqidatan wa syariatan Islam jamaah itu musibah. Masya Allah. Aqidatan. Contoh saya mengatakan, saya tahu betul redaksi yang selalu disampaikan oleh penerobos pusat, Cak Emir Cak Emir selalu mengatakan bahwa tujuan utama berjamaah beragama itu masuk surga dan selamat dari neraka. Masya Allah. Saya bicara dari sisi akidah. Ini musibah besar dalam akidah. Kenapa? Karena saudara-saudara kita yang ada di Islam jamaah itu dalam beragama tujuan utamanya itu masuk surga, selamat dari neraka. Masya Allah. Ini agama apa? Masya Allah. Dalam la ilaha illallah, apakah menyebut surga neraka? Tidak ada rasanya. Nah. Agama kita ini la ilaha illallah. Qul ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu. Sampaikan Muhammad bahwa saya ini hanya manusia seperti kalian semua. Tapi saya ini dapat wahyu. Apa wahyu itu? Bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. La ilaha illallah. Untuk ini kita beragama untuk apa? Untuk menyembah, menghamba hanya kepada Allah. Kalau tujuan akhir beragama itu masuk surga selamat dari neraka, lalu kamu menyembah siapa? Menyembah surga neraka? Enggak, harusnya apa? La ilaha illallah. Tujuan beragama itu menyembah, menghamba hanya kepada Allah. Untuk menghamba harus mengenal Allah. Pernahkah Anda waktu di Jokam, waktu di Islam Jamaah Mas Sanjaya, dikenalkan siapa Allah? Nah, jarang Ustaz. Apa sifat-sifat Allah? Oh. Bagaimana? Ya. Ayo. Tidak, karena memang ya, kami dijauhkan. ini fitnah agama. Nah. Ini musibah agama betul. Ya. Bahkan kami di Islam Jamaah dulu tidak mengenal tauhid, Nah, tidak itulah. mengenal akidah. Tidak ada ajaran tauhid, tidak ada. Ya. Ajaran tauhid kan ajaran yang mengenalkan siapa sih Tuhan yang kita sembah. Betul. Kemudian tidak diajarkan rukun Islam, rukun iman. Kita itu minim sekali di situ. Itu yang saya sebut musibah Nah. agama. Bagaimana nggak fair kan kita beragama tapi tidak mengenal siapa yang kita sembah, tidak dikenalkan. Maka ini musibah agama. Yang pertama saya sebut secara akidah, secara syariat sudah luar biasa musibah dalam Jokam dan Islam Jamaah. Masya Allah. Hampir semua lini syariat ini saya amati. Masya Allah. Bagaimana ada sholat budi luhur. Mas. Carikan satu hadis saja sholat budi luhur. Masya Allah. Saya yakin tidak menemukan.
Sholat itu kita niat, semua ibadah kita itu harus kita niatkan lillahi ta'ala. Allah dalam Al-Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, untuk Allah. Dan ini kok ada ajaran sholat budi luhur. Budi luhur itu apa? Lillahi ta'ala. Tidak. Budi luhur itu apa? Linnas. Budi luhur itu niatnya agar dinilai baik oleh manusia. orang. Iya. Masya Allah. Ini musibah di bidang syariat. Masya Allah. Belum lagi berbaiat kepada amir. Harus amir mereka loh ya. Masya Allah. Berbaiat kepada amir adalah menjadi syarat sahnya Islam. Ini musibah di bidang syariat dan akidah. Masya Allah. Mana ada satu dalil pun kalau berbaiat itu menjadi sahnya agama. Itu hanya kesalahan dalam memahami kesalahan, dan saya yakin kesalahan yang disengaja pada awalnya. Masya Allah. Tapi di tengah kepada para ru'yah, kepada para mubalighah, kesalahan yang sudah diyakini menjadi kebenaran. Karena kesalahan ketika dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan, itu bisa bergeser menjadi keyakinan sebuah kebenaran. Ini yang terjadi di dalam Quran. Pertama, fitnah agama, musibah agama. Jadi bahaya keagamaan? Akidatan wa syariatan mutlak sebagai musibah Islam jamaah, menurut saya. Yang kedua, ini soal kebangsaan. Bahaya kebangsaan. Secara kebangsaan Islam jamaah ini bahaya. Betapa tidak bahaya, tidak mau membaur dengan orang lain. Eksklusif, Ustaz. Eksklusif dengan takfirinya ini. Contoh kecil, ini di sini juga ada salah satu korbannya itu. Suami istri yang sama-sama Islam jamaah, ketika salah satunya pilih hijrah, harus cerai. Nah, betul. Anak dan orang tua harus diputus, bahkan sampai putus waris. Ini musibah kebangsaan. Akan jadi apa bangsa ini kalau ajaran seperti ini berkembang pesat? Masya Allah. Memecah belah kebangsaan, memecah belah persatuan. Kemudian musibah kenegaraan. Kita ini hidup di Indonesia. NKRI, harga mati bagi bangsa ini, bagi negara ini. Pancasila, Undang-Undang Negara 1945, Undang-Undang Dasar. Ini adalah rahmat bagi bangsa Indonesia. Negara ini adalah rahmat. Di negara ini kita bebas melakukan ibadah. Bahkan Islam begitu maju. Bahkan Islam menjadi salah satu kiblat model Islam di dunia sekarang. Salah satunya adalah Indonesia. Pancasila, rahmat. Sementara Islam jamaah ini dengan ideologi takfirnya, ini anti kebangsaan. Karena tidak mau mencintai orang lain. Masya Allah. Cinta itu yang paling murni kan dari hati. Masya Allah. Cinta dari hati itu dimulai dari ikatan persatuan. Masya Allah. Dalam hadis Nabi kan mengatakan bahwa al-muslim alifun ma'luf. Seorang muslim itu orang yang pandai mencintai dan layak untuk dicintai. Wala ulfata liman la khairah. Tidak ada kebaikan dalam diri orang yang tiada cinta. Masya Allah. Kemudian dalam hadis lain Nabi mengatakan bahwa al-arwah julud mujannadah. Iya. Bahwa roh-roh itu, jiwa-jiwa itu ibarat serdadu yang ada di dalam satu komando. Mata'arafa minha iktalafa. Ketika terjadi ta'aruf, chemistry, iktalafa, maka akan terikat oleh ikatan cinta. Masya Allah. Dan bagaimana mau muncul cinta kalau ente kafir, haram hidupnya. Yang ada adalah benci, tapi dibungkus dengan kemasan yang ditulis cinta. Dulu sampean bencinya kayak apa kepada orang NU? Betul, Ustaz. Betul kan? Betul, Ustaz. Jadi kita menganggap remeh atau ya bahkan menganggap haram hidupnya kan? Nah, Ustaz, karena bagaimana ada cinta kalau sudah tertanam di dalam hati, hidupnya saja haram. Nah, Ustaz.
Ini kan musibah kebangsaan. Masya Allah. Dan ini secara kenegaraan bertentangan dengan Pancasila. Nah, Antisosial. ya. Antisosial. Masya Maka Allah. saya katakan, seberapa tingkat kebahaya? Ada tiga tingkat kebahaya. Tingkat yang paling bahaya adalah tingkat keagamaan. Karena menjadi musibah akidah syariah. Masya Allah. Yang kedua tingkat bahaya kebangsaan. Ya, Masya Allah. Karena praktek-praktek ajaran Islam jamaah itu membahayakan anak bangsa. Masya Allah. Menceraikan suami istri, memisah antara keluarga, dan musibah kenegaraan kelompok ini jika besar dengan dukungan dana yang kuat akan sangat berbahaya. Masya Allah. Tidak kalah bahaya dari NII. Masya Allah, Ustaz. Bahkan bisa saya sampaikan tidak kalah bahaya dari ISIS. Masya Allah. Secara kenegaraan. Memang benar Ustaz. Jadi karena ini dibentuk sistem yang keamiran tersentral satu komando ya. Bahkan nanti suatu saat apabila ini komandonya sampai radikal memang sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Seperti negara di dalam negara begitu ya Ustaz. Betul. Masya Allah. Ya, coba pemirsa yang menyimak channel ini, coba tadi Ustaz sudah, ini Ustadz beliau seorang alim dari luar, coba menyoroti akidah kita seperti itu yang dulu. Coba Anda bayangkan semua, coba betapa bahayanya akidah kita yang dulu, khususnya bagi teman-teman yang masih di dalam maupun penyimak channel ini yang masih dalam kubangan Jokam. Mohon didengarkan, ini pendapat independen dari seorang alim di luar yang hijrah. Jadi saya kira cukup fair sekali bagi kami bahwa ini adalah pendapat dari luar yang memang benar-benar kalian harus pelajari dan telaah. Nah Ustadz, selanjutnya memang dari kesesatan-kesesatan tadi Ustadz, memang kurang lebihnya sudah banyak yang kita mau hijrah Ustadz. Jadi kita ada gelombang hijrah begitu ya. Cuma di dalam, Masya Allah, termasuk anak juga dan keluarga kecilannya juga termasuk salah satu yang bagian dari yang hijrah yang dapat menerima pemahaman yang luar. Selamat. Kembali kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Tapi bagaimana Ustadz, ibaratnya pendapat Ustadz tentang saran-saran, pendapat Ustadz khususnya kepada teman-teman yang hijrah ini. Kemudian di dalam hijrah kami itu macam-macam Ustadz. Kebanyakan dari kami itu mengalami seperti persekusi, kemudian ancaman, intimidasi. Coba Ustadz apa bisa memberi sedikit tausiah maupun bagaimana dalam kami yang pendapat terhadap kami yang sudah hijrah kemudian mendapat intimidasi dan lain sebagainya ini. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih. Yang pertama tentu untuk kawan-kawan hijrah, kawan-kawan muhajirin. Wallahi saya sampaikan dari hati bahwa ada tempat khusus di hati saya untuk teman-teman muhajir. Siapapun itu teman-teman muhajir, saya punya tempat khusus di dalam. Dan saya merasa, saya ikut merasakan, yang pertama tentu kami sampaikan selamat pada para muhajir, luar biasa. Insya Allah panjenengan semua memang oleh Allah dikehendaki untuk selamat dari musibah terbesar ini, musibah agama. Pertama tentu selamat. Semoga Allah memberkahi, meridhai dan selalu memberi hidayah untuk teman-teman muhajir dimanapun berada. Saya kira ini salah satu nikmat terbesar yang panjenengan dapatkan dari Allah. Jauh dari nikmat jabatan apapun. Jauh dari nikmat materi duniawi apapun. Katakanlah, kalau boleh saya sampaikan, dengan hijrah ini, panjenengan seperti terlahir kembali. Masya Allah. Kalau boleh bikin akte, bikinlah akte tanggal panjenengan hijrah. Masya Allah, luar biasa pemirsa. Menarik sekali. Menjadi sesuatu, karena sesuatu yang luar biasa. Terlahir kembali. Artinya, insya Allah ini sebuah petanda dari Allah bahwa teman-teman yang hijrah, dengan hijrah Allah menghendaki panjenengan selamat dari musibah terbesar dalam hidup. Allah. Apa itu? Musibah agama. Masya Allah. Selamat yang pertama. Yang kedua, tentu tidak ada kenikmatan di dunia ini yang datang tanpa resiko. Masya Allah. Tuh, nah Ustaz. Semua nikmat di dunia ini pasti ada risiko yang mengiringinya. Disitulah muncul makna ujian. Masya Allah. Kalau nikmat diberikan tanpa ada risiko, itu nanti di surga.
Kalau di dunia semua nikmat pasti ada resiko. Iya, iya. Nah. Panjenengan dapat nikmat yang paling besar menurut saya. Masya Allah. Di antaranya adalah hijrah. Tapi ya itu, di balik nikmat yang sangat besar pasti ada ujian. Masya Allah. Pasti ada resiko besar. Masya Allah. Tadi yang disampaikan ada persekusi, suami istri harus bercerai, anak dengan orang tua harus putus hubungan, bahkan sampai putus waris. Kemudian berbagai akses, saya yakin ada yang mengalami terputusnya akses ekonomi, akses sosial. Ustaz, betul. Saya mengingatkan, ini adalah risiko besar karena panjenengan mendapat nikmat yang sangat besar. Masya Allah. Tapi yakinlah bahwa besarnya nikmat hijrah ini jauh lebih besar dari resiko yang panjenengan ada. Artinya apa? Pertama yang harus panjenengan miliki kesabaran, istiqomah dalam hijrah, menghadapi tantangan persekusi, kemudian berbagai tertutupnya akses-akses kenikmatan itu, anggap sebagai ujian. Ya, karena begitulah sifat dunia. Semua nikmat itu datang itu juga beriringan dengan resikonya. Semakin besar nikmat, semakin besar resiko. Tapi bukan berarti kita harus menerima begitu saja tanpa ada usaha untuk keluar dari tantangan itu, untuk menjawab tantangan itu. Jadi yang pertama adalah selamat, yang kedua atas resiko nikmat terbesar ini, tentu sikap pertama yang perlu saya wasiatkan, saya ingatkan kepada teman-teman muhajir adalah bersabar, istiqamah, konsisten di jalan hijrah ini. Tentu selanjutnya tidak ada kemungkaran yang boleh dibiarkan. Jelas sekali pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapapun yang melihat kemungkaran, jangan dibiarkan. Rubahlah itu. Sesuai kemampuan. Kalau mampu dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan kebijakan. Masya Allah. Kalau tidak mampu, tidak punya kekuasaan, tidak punya kebijakan, fabilisani. Masya Allah. Dengan penyampaian lesan kita, dengan dakwah kita. Kalau masih tidak mampu, fabil qalbi. Ini bagi teman-teman yang bunglon. Masya Allah. Teman-teman bunglon. Ini harus dalam hati minimal harus ingkar. Ya, kalau memang belum memungkinkan untuk keluar lahir batin 100% masih harus bunglon, istiqomalah dalam berbunglon itu. Hati Anda harus ingkar. Wazalika adhaful iman. Tapi maaf, masih ada pada posisi iman yang paling lemah. Kecuali jika bunglonnya misi. Beda lagi kalau bunglonnya misi. Punya misi ya Ustaz. Ini beda lagi kalau bunglonnya sebagai misi. Betul. Kayak itu memang perlu. Nggak apa-apa kita sampaikan aja. Memang penting ada hal-hal seperti itu. Iya Ustaz. Jadi setelah kita hijrah, kita kan dulu merasa kita itu salah kurikulum, salah pendidikan. Jadi yang diajarkan itu bahkan tauhid tidak tahu, rukun iman tidak tahu, dan lain sebagainya. Ini kita mohon saran Ustaz, untuk, karena Ustaz juga berasal dari seorang alim yang luar biasa, keilmuan kita seperti apa untuk mengarahkan kita ke selanjutnya setelah hijrah, fase hijrah ini. Ustaz? Saya kira ini yang paling penting ya. Bagaimana kita menerjemahkan istiqomah dari dalam berhijrah. Istiqomah dalam berhijrah bukan sekedar sekarang saya tidak lagi Islam jamaah, saya sudah hijrah alhamdulillah, tapi kemudian tidak ada pembenahan. Ini pertanyaan yang sangat konstruktif dan esensial ini Mas Sanjaya. Bagaimana tentang keilmuan? Ya, bahwa saya setuju bahwa Jokam ini salah kurikulum, salah pendidikan, salah materi. Kalau kutubus sittahnya pasti benar, ya, pasti baik gitu ya. Quran hadisnya pasti baik, pasti benar. Tapi tidak ada jaminan yang membaca, yang memahami itu benar. Yang dapat jaminan Quran hadisnya loh. Kalau imamnya itu nggak ada jaminan benar. Masya Allah. Gitu ya. Mubalignya nggak ada jaminan benar. Masya Allah. Gitu.
Saya pun sama sekali nggak ada jaminan benar. Saya masih sangat bodoh, jauh dari apa yang disampaikan seorang alim. Tidaklah. Saya hanya orang yang berusaha terus kepengen belajar. Bagaimana tentang keilmuan? Nah, ini sangat penting. Saran saya untuk teman-teman muhajir, para mantan ini, setelah panjenengan dapat nikmat yang luar biasa hijrah dari Islam zaman ini, memulailah belajar tentang agama ini dari nol. Masya Allah. Insya Allah kalau para mubaligh-mubaligh dari sisi bacaan Al-Quran sudah benar. Meskipun barangkali masih perlu juga untuk ditasih lah ya, minimal gitu ya. Ditasih kepada para alim, kepada para guru yang benar. Karena saya juga nggak yakin tuh mangkul musnad mutasilnya itu bener apa enggak. Saya belum pernah mendapat edaran sanad yang mutasil dari Haji Nur Hasan Al-Ubaidah sampai dengan Mas Fiska Sanjaya semuanya gitu ya. Sampai dengan Rasul saya juga belum pernah melihat setidaknya. Karena hilang di becak, Ustaz. Oh gitu. Ya. Kabarnya hilang di becak. Saat bacaan insya Allah asal sudah ngaji bener, insya Allah ya sudah benar. Tapi yang paling penting tadi ini. Jadi Islam ini, Mas Fiska Sanjaya ini, Islam itu secara umum itu ada 3 kandungan dalam Islam. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua adalah Islam. Berarti yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Islam, iman, Islam, ihsan. Sebagaimana hadis sahih di Arba'in Nawawi, hadis keberapa itu? Hadis kedua. Ya, tentang kunjungan Jibril kepada baginda Nabi menanyakan mal iman, wamal Islam, wamal ihsan. 3 inilah Islam secara garis besar 3. Iman, Islam, ihsan. Iman, bagaimana kita mengenal Allah. Beriman kepada Allah, malaikat, kepada kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, kepada hari akhir, kepada qadar, kepada takdir Allah, baik buruk semua dari Allah. Ini oleh para ulama dalam memahami ilmu tentang iman ini melahirkan keilmuan yang disebut dengan ilmu tauhid. Dan ini menjadi dasar. Setiap umat Islam seawam apapun harus mengenal Tuhan. Dalam mengucapkan la ilaha illallah, ucapan ini harus masuk ke dalam hati. Tentu itu harus dibarengi dengan tadi pengenalan tentang Allah yang ada dalam la ilaha illallah. Karena menghamba dengan cinta ini nggak akan bisa kalau kita tidak mengenal. Bukankah pepatah kita, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau mau ditambah tak cinta maka tak menghamba. Pertama kita harus mengenal Allah. Dengan apa itu? Ilmu tauhid. Orang paling awam pun harus tahu ini. Bukan 5 putih. Bukan 5. Ya, kalau kita kan selama ini di Jokam tidak mengenal ilmu tauhid ya. Begitu Ustadz begitu langsung mengenalkan ilmu tauhid kepada kita. Nah, ini jadi yang pertama pelajari ilmu tauhid. Masya Allah. Pelajari tentang akidah. Karena ini yang akan membentuk hidup kita. Masya Allah. Ini yang mendasari hidup kita. Kenapa tadi saya sampaikan bahwa dengan menjadikan selamat dari neraka, masuk surga sebagai tujuan utama. Ini dari pandangan tauhid sudah berbahaya itu. Berbahaya, Ustaz. Bukan la ilaha illallah itu. Ya, karena kita dulu di dalam Jokam itu kalau ditanya akidah di dalam Jokam itu apa, kita tidak tahu sebenarnya, karena kita tidak diajarkan. Mana akidah pun barangkali nggak tahu. Tidak tahu. Jadi memang kita kebingungan gitu. Ya. Jadi yang kedua, kemudian ilmu yang kedua sangat penting adalah ilmu yang mengatur seluruh aktivitas hidup kita. Apa itu? Yang dalam hadis iman, Islam, ihsan dari Islam. Islam ini aturan Allah yang mengatur seluruh aktivitas hidup. Aktivitas yang melibatkan tubuh kita. Syariat, fikih, ada ibadah, ada muamalah, ada ubudiyah yang mengatur hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah, ada muamalah yang mengatur hubungan kita antar sesama. Itu pun nanti ibadah masih dibagi, ada sholat, zakat, puasa, haji, ada baca Al-Quran dan seterusnya.
Nanti dalam muamalah ada muamalah maliyah berbisnis, ada tentang jinayah, tentang pidana, dan munakahat wal syaksiyah hidup berkeluarga. Tapi kalau jamaah itu kan termasuk muamalah ya Ustaz ya? Karena Jamaah, nah jamaah itu masuk dalam ranah muamalah, ranah syariat, bukan akidah. Masya Allah. Berbaiat itu menjadi ranahnya adalah ranah muamalah. Kecuali kalau Syiah berbaiat kepada keimaman, akidah, keimaman menjadi akidah. Itu salah satu ajaran Syiah. Tapi kalau di Jokam dulu, di Islam Jamaah dulu, jamaah ini yang mestinya hanya di level muamalah, ini dijadikan akidah. Betul, dijadikan i'tiqad atau saya keyakinan. hafal jargonnya. Jamaah Islam, rajamaah. Jamaah surga, jamaah surga, rajamaah neraka. Masya Allah, masya. Yang ketiga, ihsan. Jadi kalau tadi ilmu syariat, ilmu hukum, hukum dalam arti hukum fikih, hukum yang mengatur seluruh aktivitas lahir, aktivitas zahir ya, aktivitas zahir. Yang ketiga ihsan. Ihsan ini apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yaraka. Ini soal rasa. Masya Allah. Ilmu soal hati. Bagaimana hubungan yang paling inti kan hati. Bagaimana hati kita sambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi hal yang sambung yang paling penting bukan sambung jamaah. Masya Allah. Sambung jamaah ini menjadi kode dalam di Jokam. Sambung kita dengan Allah itu yang paling pokok. Dan itu hati. Ilmu hati katakanlah begitu. Ilmu hati apapun bahasanya, apapun istilahnya ya. Karena kan kalau istilah sudah ada yang setuju tidak setuju. Tapi bahwa kita sholat tidak mesti saat kita sholat hati kita ikut sholat. Masya Allah. Coba pengalaman Mas Sanja. Sering nggak saat sholat justru ingat kantor? Nah betul Ustaz. Sering ya? Malah yang hilang bisa ketemu. Yang hilang bisa ketemu kan begitu ya? Nah betul Ustaz. Saat tubuh kita sholat, mulut kita sholat, hati kita sholat. Ya. Seringkali hati kita tidak ikut sholat. Berarti ihsan ini level yang tinggi Ustaz. Nah level yang tinggi. Yes. Ihsan kata Allah begini. Bagaimana kita beribadah merasa betul kita melihat Allah, atau merasa kita dilihat oleh Allah. Saat Mas Sanjaya sholat tapi hatinya ingatnya kantor, ingatnya sesuatu selain Allah. Pertanyaan saya, saat itu Anda merasa melihat Allah enggak? Tidak Ustaz. Jelas tidak. Masya Allah. Jelas tidak. Ini butuh ilmu, ini ada ilmunya loh ini. Kalau iman ada ilmunya tauhid, kalau Islam ada ilmunya syariat fikih, ihsan ada ilmunya. Terserah istilahnya apa, apakah tasawuf, apakah istilahnya ilmu riyadatul qalb, mujahadatun nafas atau apa. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya kira tiga ilmu ini harus dicari, dimulai dari akidah. Masya Allah Ustaz. Nah, saran saya. Syukran Ustadz atas ilmunya yang begitu luar biasa, begitu membuka wawasan kita. Bahkan istilah Ustadz itu kalau di dalam Islam Jamaah tidak ada satupun yang masuk. Sekali baru. Iya, sangat sangat awam, sangat asing. Baru, sangat asing bagi kami. Jadi iman, Islam, ihsan itu sepertinya kalau kita jawaban dulu itu kan sudah kita pelajari di kutubus sita dan lain sebagainya, padahal tidak ada penekanan. Jadi marotip Islam seperti tadi, taksim syariah tadi seperti yang disampaikan Ustaz, tidak ada sama sekali kita belajar. Bedakan antara mempelajari dan membaca. Yang sudah paling dibaca, kalau dipelajari benar. Masya Allah. Baik Ustaz, karena ini waktu kita terbatas, sekarang kita minta mau itu sebentar Ustaz, khususnya bagi kawan-kawan yang masih bunglon, kemudian yang masih di dalam Islam Jamaah, juga yang masyarakat secara umum, karena channel ini yang menyimak juga masyarakat secara umum. Monggo, tafadhol Ustaz. Ya, yang pertama tausiah untuk diri saya sendiri dan untuk orang lain, termasuk untuk para mantan ini. Yang pertama tentu saya teringat betul dengan dulu ada salah satu sahabat yang menghadap Nabi dan kemudian menanyakan sesuatu yang kata sahabat ini, ya Nabi, saya akan menanyakan sesuatu yang saya tidak lagi perlu bertanya kepada selain engkau. Mohon saya diberi wasiat yang mana saya tidak perlu lagi mencari dan menanyakan wasiat ini kepada yang lain. Apa kata Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan,
aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah, konsistenlah di situ. Ini sebagai wasiat pertama yang saya sampaikan. Al-istiqamah fil iman. Ini mudah diucapkan, kalimatnya sangat simpel, tapi sebetulnya begitu luas makna, begitu mempertaruhkan seluruh hidup kita untuk menjalani. Istiqomahlah, konsistenlah dalam kita beriman kepada Allah. Untuk saya yang alhamdulillah tidak terkena musibah Islam jamaah, saya tetap ada ancaman musibah-musibah yang lain. Semoga saya, semoga Mas Sanjaya yang sudah hijrah, semoga kawan-kawan semua istiqomah dalam keimanan. Iman dalam arti sebenarnya, sebagaimana tadi beberapa yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, bahwa hidup di dunia yang hanya sekali, kita manfaatkan betul. Untuk apa? Kita kerahkan semua yang kita miliki, pemberian dari Allah, kehidupan di dunia ini, untuk mencari kemuliaan akhirat. Visi utama kita adalah kemuliaan akhirat. Utamanya ridho Allah. Utamanya ridho Allah. Sampingannya dapat surga, selamat dari neraka. Bagaimana Allah tegaskan, wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Apapun pemberian Allah di dunia, jadikan itu sebagai fasilitas untuk mencapai kemuliaan akhir. Tapi jangan lupa, kalian hidup di dunia. Bagian dunia juga perlu ada. Jadi dunia kita nikmati seperlunya. Selain itu kita kerahkan untuk mencapai, mendapatkan kemuliaan di akhir. Dengan apa? Dengan berjamaah, tapi dalam arti yang berbeda. Bersama dengan seluruh umat Islam. Awas, Islam ini kalau tidak benar, kata Islam bisa menjadi label untuk kemasan kejahatan, maksiat, kemungkaran yang sangat berat. Maka saran saya, istiqomahlah di dalam Islam, rahmatan lil alamin. Karena Islam itu rahmat. Betapa tidak, Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, rahmatan lil alamin. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Innama ana rahmatun muhdah, kata baginda Rasul. Maka sudah, Islam rahmatan lil alamin, tidak ada pilihan lain. Terima kasih, saya kira itu. Barangkali saya harapin juga bukan pertemuan pertama Mas Sanjaya. Semoga masih ada pertemuan-pertemuan yang lain demi untuk saling share kemanfaatan dan kebaikan untuk sesama. Saya juga banyak belajar dari panjenengan-panjenengan, dari para mantan. Saya juga menjadi tahu apa itu Islam jamaah. Dan ini sangat penting. Terakhir saya ingin closing saya ya. Araftu syarra la lisyarr walakin litauqihi faman la ya'rifi syarra waqa'a fi syarr. Saya perlu tahu tentang keburukan Islam jamaah ini, tapi bukan berarti untuk agar saya ikut masuk di dalam Islam jamaah. Kenapa? Karena kata syair ini, siapa yang tidak tahu keburukan, bisa jadi dia secara tidak sadar terjebak masuk di dalam keburukan itu sendiri. Jadi saya tahu apa keburukan agar saya tidak mengambil keburukan itu, agar saya bisa menghindar dari keburukan. Terima kasih. Syukran Ustaz atas ilmunya yang luar biasa. Semoga kita khususnya yang masih di dalam Islam jamaah dan pemirsa yang menyimak channel ini bisa menjadikan ibrah maupun masukan sehingga kita segera selamat dari akidah yang fasidah, akidah yang sesat. Demikian wawancara eksklusif kita dengan Ustadz. Mungkin videonya habis ini juga mengisi pengajian lagi dan menyempatkan waktunya ini dan sangat dibatasi karena kesibukan beliau.
Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Syukran. Salam buat semua kawan. Ustaz. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك